Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya dengan Naksha Mahmudi sebagai perwakilan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan sedikit mengadakan suatu ngobrol bareng bersama Bapak Hakim, yaitu Pak Ridwan SHI. Sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lalu untuk tema pada hari ini kami akan sedikit membahas mengenai stunting, tentang bagaimanakah stunting ini menjadi fenomena yang cukup viral dalam beberapa dekade bahkan tahun ini. Alhamdulillah kami hari ini sedang di PA Bangil, di mana banyak terjadinya kasus dispensasi nikah, terutama pada perempuan ataupun laki-laki yang belum mencukupi umurnya untuk melakukan suatu pernikahan. Lalu ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum diketahui terhadap masyarakat umum ataupun tentang banyak teman-teman yang belum paham lah apakah itu stunting. Kira-kira apakah itu stunting sih Pak? Dalam perspektif Bapak ataupun dalam sudut pandang Bapak tentang apakah itu stunting? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Alhamdulillah kita bisa bergabung di sini diskusi santai ya. Iya. Tentang membahas stunting. Jadi stunting ini merupakan program prioritas dari pemerintah ya, pemerintahan yang ada sekarang. Bagaimana ya tujuannya itu anak-anak, bagaimana generasi muda Indonesia ini ke depannya akan memiliki mental yang kuat, gizi yang kuat gitu. Nah, itu perlu diprogram secara bersama. Mahkamah Agung juga mengambil peran dalam upaya tersebut. Salah satunya adalah membuat suatu peraturan Mahkamah Agung yang itu menjadi pedoman bagi seluruh aparat peradilan di Indonesia, Perma nomor 5 tahun 2019 ya. Sebagai tindak lanjut juga dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang merubah ya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengenai usia perkawinan yang dahulunya 16, maka sekarang batas minimal untuk melakukan upaya pernikahan itu adalah 19 tahun. Jadi jika ingin melakukan pernikahan dan usia belum mencapai usia 19 tahun, maka mereka yang belum mencapai cukup umur tersebut harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Atas hal tersebut, maka Mahkamah Agung tadi telah membuat suatu peraturan Mahkamah nomor 5 tahun 2019 tentang bagaimana mengadili perkara permohonan dispensasi kawin. Artinya dengan peraturan tersebut tentunya juga akan memperketat, paling tidak seperti itu ya. Yang dahulunya tidak banyak aturan, di peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 itu banyak sekali aturan-aturan yang tidak muncul sebelumnya. Jadi salah satunya di perma tersebut di pasal 2 ya, kalau sekarang salah ingat itu bagaimana sebenarnya ini untuk memberikan yang terbaik bagi si anak ya. Tujuannya seperti itu. Asasnya tujuannya bagaimana memberikan yang terbaik buat si anak. Nah, diaturlah aturan tersebut, keterlibatan orang tua di sana sebagai pihak dalam mengajukan perkara ini. Kemudian bagaimana hakim-hakimnya juga akan mengadili perkara tersebut. Yang khusus di perkara permohonan dispensasi kawin ini, hakim yang mengadili juga cara mengadilinya itu tidak menggunakan pakaian toga gitu kan ya. Karena kan dihadapi ini adalah anak-anak itu di bawah. Karena menurut undang-undang tersebut usia anak-anak tuh 19 tahun ke bawah. Nah, itu kan. Walaupun di undang-undang yang lain peraturan-peraturan lain ada yang berbeda. Ada yang 16, 19, 21. Tapi di undang-undang perkawinan itu sudah menjelaskan bahwa di bawah 19 tahun mereka adalah kategori anak-anak. Dan proses persidangannya juga berbeda dengan yang lain. Jadi hakim-hakim, panitera pengganti yang bersidang tidak menggunakan pakaian toga. Kemudian
kewajiban-kewajiban ya. Bagaimana ada kewajiban untuk menghadirkan kedua orang tua calon mempelai di persidangan. Menghadirkan calon pengantinnya juga di persidangan. Itu ada kewajiban. Jadi jika tidak hadir di persidangan, kemudian diputus salah satunya misalkan begitu ya ada, maka konsekuensinya putusan yang dijatuhkan itu bisa batal demi hukum. Ya, misalkan calon mertua nih, calon besan itu tidak hadir di persidangan, diputus oleh hakim tanpa ada penundaan atau bagaimana, maka putusan yang dijatuhkan itu bisa batal demi hukum. Nah, itulah cara-cara Mahkamah Agung, kepedulian Mahkamah Agung dalam upaya stunting tersebut. Jadi memang yang kita lihat itu semacam memperketat ya aturan-aturan. Baik, Pak. Dan tujuannya apa? Tadi di pasal 2 tadi untuk memberikan yang terbaik buat si anak. Karena apa yang dikhawatirkan dari perkawinan dini itu yaitu tadi stunting tadi, kekurangan gizi, kesehatan mentalnya juga kurang. Karena anak yang di bawah umur itu, ini menurut penelitian ya, Baik, Pak. bahwa usia-usia yang dewasa itu katanya 21 tahun. Di situ tubuh anak itu atau tubuh manusia itu sudah siap gitu kan ya. Jadi gizinya sudah siap, mentalnya sudah siap segala macam. Itu menurut penelitian seperti itu. Jadi jika dia menikah pada saat usia masih di bawah umur gitu kan, di bawah 19 tahun, maka khawatir nanti berebut antara si janin dengan si ibunya gitu kan. Karena sama-sama butuh di tubuh ini gizi, nutrisi gitu kan. Karena belum maksimal ya di usia, mungkin menurut penelitian katanya 20 tahun gitu menurut orang-orang kesehatan. Itu sudah purna gitu kan. Tapi kalau di bawah itu tubuh sendiri, kita sendiri itu masih butuh gizi, nutrisi segala macam. Nah, apabila hamil, maka kan yang berebut nih antara si bayinya dan si ibunya gitu. Ya. Nah, jadi nanti ketika lahir bisa jadi macam-macam hal gitu kan ya. Ibunya butuh gizi, anak butuh gizi, juga kesehatan si anak juga terganggu. Biasanya masih muda gitu kan, masih butuh banyak nutrisi, mainan mungkin ya segala macam ya, hiburan ya, namanya anak-anak kan begitu ya, masih ingin main-main gitu. Tiba-tiba dia harus menikah, harus ngurus anak, harus bapaknya gitu kan, harus ngurus diri sendiri juga. Bisa jadi itu kan ya, salah satu semuanya nggak terpenuhi. Ngurus suaminya akhirnya nggak purna gitu kan. Nggak maksimal juga Nggak ya, maksimal Pak ya. juga. Akhirnya mungkin ada yang terlantar. Nah, itu juga mungkin berdampak kepada anak gitu kan. Anak ya, akhirnya anak yang kurang gizi, kesehatan yang mentalnya juga kurang gitu, perhatiannya segala macam. Nah, itu yang dikhawatirkan ya, dampak dari perkawinan dini tersebut. Ya mungkin bisa dikembangkan lagi, silakan bertanya. Oke, lalu seberapa efektifkah tentang perubahan perundang-undangan dari yang semulanya minimal usia pernikahan adalah 16 tahun dirubah menjadi 19 tahun. Kira-kira ada nggak fenomena ataukah apakah ada sisi atau dampak yang tentang optimalisasi itu sendiri, tentang mengenai apakah ini efektif jika diterapkan dalam Indonesia yang mana banyak sekali kayak patriarkis atau anti feminis dalam lingkup, apalagi dalam lingkup perkampungan seperti itu, di mana banyak banget terjadi dispenikah yang mereka lakukan karena pemikiran daripada lama-lama nggak ngapa-ngapain sekolah doang, yang penting nikah aja gitu. Menghindari zina. Iya, dan zina juga, iya Pak. Jadi sejak diundangkannya pada tahun 2019, Undang-Undang 16 tahun 2019 itu perubahan 174. Ini fakta yang ada di Pengadilan Agama Bangil ya. Ternyata juga tidak mengurangin gitu kan ya. Malah tiap tahun itu dispensasi kawin itu terus naik. Memang upaya memberantas, paling tidak yang itu meminimalis. Memberantas ini susah, sama kayak maksiat susah dihapus ya. Tapi perkawinan dini juga secara agama fikih syar'i itu juga nggak dilarang sebenarnya kan begitu. Asalkan tersebut balik, ya boleh-boleh aja kan begitu. Tapi ini upaya pemerintah untuk mengurangi perkawinan dini tersebut. Maka dibuatlah undang-undang, peraturan-peraturan gitu kan. Namun juga ternyata tidak semudah itu gitu kan ya. Memang upaya ini butuh
keterkaitan semua pihak, mulai dari Kemenaknya bisa jadi kan, mulai dari dinas kesehatannya berkaitan dengan kesehatan, ya pemerintah tanggung jawabnya, dan legislatif ya undang-undang tadi kan seperti itu. Kalau perlu nanti pemerintah juga membutuhkan dana. Kemarin saya ada komunikasi dengan orang dinas kesehatan, ternyata di Pemkab Pasuruan ini ya Bang ini itu anggaran untuk upaya kesehatan tersebut juga udah besar gitu, miliaran. Mudah-mudahan program-program mereka itu selaras lah dengan upaya pemerintah mengurangi perkawinan dini itu yang mengakibatkan hanya stunting tadi ya, seperti itu. Tentunya itu membutuhkan keterlibatan semua pihak. Tadi apa pertanyaannya? Kira-kira apakah perubahan undang-undang ini efektif dalam menekan angka dispensasi nikah? Ya ternyata tidak seperti itu. Jadi saya katakan keterlibatan semua pihak, keluarga gitu kan, orang tua gitu kan, masyarakat, ya kultur tadi itu ya. Dari sekian banyak pengajuan perkawinan dispensasi kawin itu, alasan-alasan yang digunakan itu adalah menghindari perbuatan zina gitu kan. Iya. Berapa persennya, sekian persen itu alasannya karena hamil di luar nikah seperti itu. Nah, selain itu lain-lainnya, tapi yang paling banyak itu memang karena ada keterkhawatiran gitu kan ya dari orang tua, ini anak-anak ujungnya nanti akan melakukan perbuatan zina ya kan begitu. Iya, Pak. Karena memang ya budaya-budaya sekarang kan seperti itu kan, agak bebas gitu kan, nggak mungkin kayak orang dulu gitu kan ya. Iya. Habis sisa udah harus di rumah gitu. Harus di rumah. Sekarang udah bebas, banyak mungkin kegiatan-kegiatan pendidikan yang memaksa anak-anak juga harus sampai lembur malam gitu kan. Nah alasan-alasan itu, kultur itu yang memang ya ibaratnya kalau pengadilan ini sudah benteng terakhir ya gitu kan. Iya. Jadi upaya dari pihak warga di luar, penting masyarakat, tokoh agama yang ada di sana gitu, di sekitar mereka itu yang upaya awal dulu gitu kan ya. Oh nanti dulu lah gini kan ya. Kalau bisa nanti dari dinas kesehatan juga tampil di sana, memberikan semacam pengetahuan gitu kan, bahwa inilah nanti kalau pernikahan dini ini seperti ini gitu kan ya. Jadi kalau sudah masuk ke pengadilan agama itu ya sudah benteng terakhir. Hakim hanya akan menilai di perma tersebut itu harus alasan urgen itu ya. Apa urgennya itu? Harus ada itu alasan urgennya. Kalau tidak ada alasan urgen maka itu tidak akan menjadi apa yang diinginkan oleh pihak dikabulkan gitu kan. Nah, urgennya itu apa macam-macam ya, tapi bisa karena hamil gitu kan ya, atau faktor yang lain gitu kan. Ada urgenitas di sana itu bisa dikabulkan suatu permohonan dispensasi kawin itu. Ya saya pengalaman pribadi gitu kan ya pernah beberapa kali itu menolak gitu kan ya. Tapi hanya 0,% aja dari jumlah perkara yang ada gitu kan. Tapi memang susah seperti itu. Yang pernah saya tolak itu karena memang nggak ada urgenitas di sana gitu. Ditanya apakah sudah lamaran, belum gitu kan. Apakah biasanya karena sudah undangan, karena nggak ketahuan, kurang pengetahuan masyarakat bahwa oh sekarang usianya 19 tahun gitu kan. Kalau dulu kan 16, tapi kekurangan pengetahuan masyarakat udah lamaran, udah bikin undangan segala macam, pas datang ke awal tahu-tahu ternyata belum cukup umur 19 tahun gitu, tahu-tahu ke pengadilan. Nah itu ya memang juga kalau memang ditolak itu dampaknya juga besar gitu kan ya, apalagi si anak tersebut itu mental nanti di masyarakat, wah ini nikah nggak jadi gitu kan, oh ditolak di pengadilan. Wah itu kan mengganggu psikologi seorang anak-anak kan pengadilan seperti itu. Ya kalau dia karena hamil ya memang ya itu upaya untuk menyelamatkan si ibu dan si anak kan seperti itu. Kalau ditolak nanti gimana dampaknya kan, kasihan ibunya. Nah, jadi ada urgenitasnya. Yang paling banyak di pertimbangan, salah satu pertimbangan dalil yang digunakan itu darul mafasid aula min jalbil masalih gitu. Mudarat ini harus dihilangkan dulu. Nah, itu. Jadi ambil manfaatnya. Kalau dikabulkan, kalau ditolak apa gitu kan ya. Kan lebih baik dikabulkan karena ini akan berdampak kepada si anak. Nanti kalau tidak dikabulkan nggak jadi nikah gitu kan ya. Iya. Terus si calon suami tidak mau bertanggung jawab gitu kan, ditinggalkan aja gitu kan. Kasihan si anaknya, kasihan juga ibunya, nanti dia patofiziologis di masyarakat di mana seperti apa gitu kan.
Itu saya kira. Oke, kira-kira apakah ada terjadi banyak apakah dalam pernikahan dini ini banyak terjadi peningkatan perceraian di dalamnya? Pengalaman saya yang mengadili perkara yang perkawinan dispensasi kawin gitu kan ya. Kalau saya pribadi belum pernah gitu kan ya. Apa yang saya dulu kabulkan ini dispensasi kawinnya, tiba-tiba datang setahun atau 2 bulan 3 bulan datang minta diceraikan. Saya belum pernah seperti itu. Alhamdulillah. Tapi pernah mengadili yang ditangani oleh yang lain gitu kan. Oh ini dulu nikah ini ya minta izin nih, iya pak gitu. Sekarang dulu minta izin kawin, sekarang minta izin cerai gitu. Alhamdulillah saya, yang mungkin ya karena itu tadi ya cara-cara memeriksa di pengadilan, di persidangan seperti itu. Ya, jadi ketika saya mengadili perkara dispensasi kawin gitu kan, saya juga bermain psikologi di sana gitu. Jadi saya ancam ini si calon ya bukan bahasa ancaman yang kasar sih enggak gitu kan. Nah, artinya mungkin supaya tertanam di otak mereka, wah nanti kalau saya bercerai, saya ketemu bapak ini gitu kan, wah nanti saya ditolak gitu kan. Paling tidak itu tertanam dalam pikiran dia, ancam seperti ini. Jadi ini saya izinkan untuk mengajukan untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur. Namun jika suatu saat nanti sebulan, 3 bulan, setahun datang ke sini minta cerai, saya tolak, saya bilang gitu. Nah, paling tidak kan kalau ada kata-kata seperti itu tertanam, waduh, saya jangan cerai dulu dah, cari usaha lain dulu gitu kan ya. Ya karena berumah tangga juga kan nggak lurus-lurus amat kan gitu. Iya. Yang saya khawatirin itu namanya di bawah umur gitu kan ya, emosinya masih tinggi gitu kan. Masih labil ya Pak ya. Nah, masih labil gitu. Ketika ada satu masalah, pengen cerai kan gitu. Itu jangan, makanya saya coba tanamkan itu di pikiran mereka ketika di persidangan. Kalau nanti datang ke sini minta cerai, saya tolak gitu. Jadi ada kekhawatiran juga tertanam di pikiran mereka seperti itu. Jadi ya itu tadi ya, apakah pernikahan dini juga akan banyak menghasilkan perceraian? Menurut data tidak seperti itu kan ya. Yang saya alami tidak seperti itu. Jadi ya tadi masih 0, berapa aja gitu, masih kecil gitu kan ya. Faktor-faktor lain ya mungkin yang menentukan. Ya. Oh baiklah. Lalu ketika saya beberapa kali mengikuti persidangan, banyak sekali saya temukan bahwa yang dalam bawah umur itu dari pihak perempuan. Nah, kira-kira bagaimana sih pendapat Bapak mengenai banyaknya perempuan yang memilih menikah di usia dini hanya karena malas sekolah seperti itu, Pak? Ya, itu tadi ya, mungkin kultur ya, budaya di sekitar gitu kan. Yang ngapain sekolah tinggi-tinggi itu ujung-ujungnya di dapur juga ngurus dapur, ngurus suami ya, kasur kamar dapur gitu ya, gitu. Jadi ya makanya peran orang tua juga gitu kan ya, orang sekitar lah gitu kan, karena memang lingkungan itu sangat berpengaruh besar gitu kan ya. Satu hal aja, kita kalau misalkan kita orang yang malas menjaga kebersihan, tapi di lingkungan kita sekitar kita orang yang rajin bersih-bersih, itu kan berpengaruh juga sebenarnya gitu kan. Nah itu juga mungkin yang berkaitan dengan pernikahan dini itu kan. Nah, jika di suatu lingkungan masyarakat misalkan gitu ya, jadi semacam budaya juga, wah ini apa sih pernikahan dini itu janganlah seperti itu gitu kan, nanti lo saya seperti ini, itu kan berpengaruh juga pada orang-orang sekitar. Oh jadi harus umur segini lah, misalkan undang 19 tahun gitu kan, biar nanti mapan pendidikan orangnya gitu kan, psikologinya juga ketika akan menikah. Baik Pak, seperti yang kita tahu tentang mengenai banyaknya sisi negatif dari pernikahan dini, baik itu stunting dan ataupun faktor-faktor lain yang menjadi dampak negatif dalam dalam terjadinya suatu pernikahan dini di umur yang seharusnya
uh, mereka itu belum siap secara mental ataupun secara fisik untuk untuk mengemban suatu tanggung jawab lebih. Jadi kira-kira apakah ada closing statement dari Bapak mengenai stunting itu sendiri, Pak? Ya, jadi ini kan program utama pemerintah ya, program prioritas pemerintah. Upaya supaya nanti generasi-generasi ke depan ini, anak-anak ke depan itu mempunyai fisik yang sehat gitu kan ya, gizi yang sehat, nutrisi yang sehat, segala macam, fisik yang sehat, dan juga mental yang sehat. Nanti yang berkembang ya menjadi generasi-generasi ke depan kita yang menjadi lebih baik gitu. Karena memang yang mungkin muncul suatu program prioritas ini karena ada sesuatu kejadian sebelumnya kan seperti itu, maka dibuatlah program prioritas ini. Mungkin ternyata ada data yang telah dibuat oleh pemerintah itu, ternyata banyak generasi-generasi muda kita itu, anak-anak itu khususnya, yang banyak kekurangan gizi gitu kan ya. Stunting itu ibaratnya apa sih, kerdil ya, kerdil gitu kan ya. Artinya harusnya anak umur segini ini tingginya segini gitu kan. Ini karena apa kan, kurang gizi gitu. Nah itu diteliti segala macam ya, mungkin salah satunya penyebabnya itu adalah perkawinan dini. Perkawinan gitu dini. Kan. Ya memang nggak bisa dipaksakan gitu kan ya, tapi ya kayak semacam maksiat lah gitu kan ya. Atau hal lain yang itu yang pasti ada dalam setiap generasi gitu. Upaya kita adalah bagaimana meminimalisir itu semua. Ya, keterlibatan Mahkamah Agung ya di sana tadi telah menerbitkan suatu peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, upaya bagaimana mengadili perkara permohonan dispensasi kawin tersebut. Ya, intinya seperti itu. Bagaimana nantinya produk yang dihasilkan oleh pengadil ya, hakim-hakim itu adalah produk putusan yang paling tidak itu untuk kepentingan terbaik si anak tersebut kan, seperti itu. Saya kira itu saja. Baik, mungkin sekian dari ngobrol bareng pagi ini. Saya Nasya Mahmudi sebagai perwakilan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Bapak Ridwan SHI sebagai perwakilan atau salah satu hakim di Pengadilan Agama Bangil. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.